5 yang beranggotakan Saya Rizano Saleha dari Presensi 25. Saya Rizka Juliana dari Presensi 26. Saya Saiful Ramadana dari Presensi 29. Saya Sawalul Kapnita dari Presensi 32. Saya Salsa Nur Faiza dari Presensi 33. Saya Fadila Sariazala dari Presensi 34. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dakwah tentang meneladani tokoh ulama yaitu Abdus Somad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap zaman punya cahayanya, dan cahaya itu sering hadir lewat para ulama. Hari ini kami ingin berkisah mengenai salah satu tokoh ulama, yaitu Abu Samad. Semoga apa yang kami ceritakan ini bisa menjadi suntikan kecil untuk hati kita yang kadang sibuk, kadang lelah, dan butuh diingatkan pada kebaikan. Kalau menyebut nama Abdus Somad, orang akan selalu teringat dengan keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Sejak kecil, beliau selalu belajar dari satu majelis ke majelis lain demi mendapatkan satu ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bahkan, beberapa catatan pengajian serta risalah kecilnya masih dipelajari oleh murid-murid beliau hingga sekarang. Beliau belajar bukan untuk dipuji, bukan juga untuk disanjung. Tapi, ilmu bagi beliau adalah jalan pulang menuju Allah. Aku juga ikhlas kok, ikhlas kalau dapat nilai bagus. Itu mah bukan ikhlas, itu harapan. Serius deh, Abdus Somad mengatakan bahwa ilmu masuk ke dalam hati yang rendah diri. Bukan hanya sabar, Abu Somad adalah seorang yang sangat sederhana. Padahal banyak orang yang selalu meminta nasihat kepadanya, tetapi beliau tetap menjadi orang yang apa adanya. Beliau bukan hanya sekedar guru, tetapi beliau adalah penuntun masyarakat. Padahal banyak orang yang meminta bimbingan dari beliau, tetapi beliau menerima dengan rendah hati. Mirip Rizka sih, sederhana, tapi kadang aku suka gak sempurna. Ya manusiawi lah, tetapi yang paling penting dari beliau kita bisa belajar bahwa kehormatan sejati berasal dari hati, bukan dari tampilan luar. Satu hal yang membuat orang nyaman dekat dengan Abdus Somad adalah kelembutan akhlaknya. Beliau menasihati bukan dengan marah, tetapi dengan kata-kata yang membuat hati luluh. Kadang ucapan lembut lebih menggerakkan daripada suara keras. Betul sekali, kadang orang tidak butuh dimarahi, mereka hanya butuh didengarkan. Yang membuat perjalanan Abdus Somad kuat ialah keistiqomahannya dalam beribadah. Salatnya terjaga, zikirnya terpelihara, dan juga setiap malamnya dipenuhi dengan munajat. Dan yang lebih indah, beliau meninggalkan karya-karyanya berupa catatan nasihat harian serta risalah kecil yang dulunya dibacakan di majelisnya. Tidak banyak dan juga tidak panjang, namun tulisan beliau sangat menyejukkan hati. Lantas kalau beliau bicara tuh adem banget kayak asa 2 PK. Adem sih, tapi ademnya itu dari hati yang dekat dengan Allah. Kalau kita simpulkan, teladan dari Abu Samad itu sederhana, tapi sangat bermakna. Pertama, ikhlas, berbuat baik tanpa menunggu tepuk tangan. Kedua, kesederhanaan, tetapi tidak di dalam hidup gengsi, tapi ketenangan. Yang ketiga, akhlak yang lembut, karena kata yang baik bisa membuka hati. Yang keempat, istiqomah dalam ibadah yang menjadi sumber kekuatan hati. Kalau kita semua coba ikuti 4 hal itu, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih damai dan juga terarah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pengingat walau hanya satu kalimat. Karena kebaikan yang kecil pun tetap mulia di mata Allah. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga hari kalian selalu dipenuhi dengan keberkahan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.